Hai great people, jangan pernah bosan ya belajar akuntansi. Memang gak mudah, tapi juga gak sulit kok selagi kita mau berupaya untuk terus belajar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kantor cabang dan hubungannya dengan kantor pusat. Tapi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kantor cabang. Kantor cabang adalah suatu bentuk organisasi yang menjual barang-barang dari persediaan yang dibentuknya, baik dikirim oleh kantor pusat maupun dibeli sendiri, dan diberi wewenang untuk melaksanakan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga, sehingga berfungsi sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Terus, bagaimana tentang struktur organisasi dan juga kegiatannya? Struktur organisasi dan kegiatannya tidak terlepas dari kantor pusat, sehingga kantor cabang bertanggung jawab penuh atas segala aktivitasnya ke manajemen kantor pusat. Kegiatan kantor pusat tidak terbatas pada usaha untuk memperoleh pesanan saja, tetapi juga usaha untuk memenuhi pesanan yang dapat diambil dari persediaan sendiri maupun persediaan kantor pusat. Investasi kantor pusat ke cabang tidak hanya sebatas modal kerja, tetapi semua fasilitas yang dibutuhkan dalam mendirikan kantor cabang dan permulaan operasi kantor cabang. Ini berdasarkan Hadori Yunus dan Hartanto pada tahun 2010 di halaman 164 sampai dengan 165. Bagaimana sih sebenarnya hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang? Meskipun kantor cabang berusaha dan bekerja sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, akan tetapi tetap dikontrol oleh kantor pusat. Tingkat kebebasan berdiri sendiri yang diberikan kepada suatu cabang ditetapkan oleh kantor pusat. Kebijakan umum dan standar pelaksanaan yang biasa berlaku bagi dunia usaha juga dilaksanakan terhadap cabang-cabang yang dibentuk. Garis besar bekerjanya suatu cabang adalah sebagai berikut. Yang pertama, cabang diberi modal kerja baik berupa uang kas, barang-barang dagangan, maupun aktiva lainnya oleh kantor pusat. Yang kedua, cabang dapat membeli barang dagangan dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang-barang lokal yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat, atau apabila pembeli itu dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis. Yang ketiga, cabang melakukan aktivitas penjualan mulai dari usaha-usaha untuk mendapat pembeli, mengirimkan barang, atau menyerahkan jasa-jasa kepada langganan, membuat faktur penjualan, menagih atau mengumpulkan piutang, dan menyimpan uang di dalam rekening. Ini pun berdasarkan buku Hadori Yunus dan Hartanto 2010 halaman 169 sampai dengan 170. Semoga bermanfaat. Terima kasih.